Halo anak-anak, jumpa lagi dengan kami tim pengajar matematika kelas 11 IPA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pembelajaran hari ini masih tentang penggunaan turunan fungsi aljabar. Tetapi kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu H, teorema L'Hopital. Lalu, bagaimana bunyi teorema L'Hopital? Perhatikanlah. Limit fx per gx untuk x mendekati A sama dengan limit f aksen x per g aksen x untuk x mendekati A jika fa per ga sama dengan hampir 0 per hampir 0 atau fa per ga sama dengan bilangan yang besar sekali per bilangan yang besar sekali, atau tak hingga per tak hingga. Artinya, jika kita memiliki limit fx per gx untuk x mendekati A, kemudian kita substitusi x pada fx dan x pada gx dengan A, kita peroleh hasilnya adalah fa per ga sama dengan hampir 0 per hampir 0 atau fa per ga sama dengan bilangan yang sangat besar per bilangan yang sangat besar, maka teorema L'Hopitalnya bisa kita pakai. Dan limit fx per gx untuk x mendekati A bisa kita selesaikan menjadi sama dengan limit f aksen x per g aksen x untuk x mendekati A. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. 1. Limit x pangkat 4 dikurangi 1 per x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 untuk x mendekati 1. Sama dengan titik. Jika kita substitusi x dengan 1, maka limit x pangkat 4 dikurangi 1 per x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 untuk x mendekati 1 sama dengan 1 dikurangi 1 per 1 ditambah 2 dikurangi 3 sama dengan hampir 0 per hampir 0 sama dengan tak tentu. Maka, pada bahasan limit, kita mengerjakan dengan limit x pangkat 4 dikurangi 1 per x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 untuk x mendekati 1. Kita faktorisasi x pangkat 4 dikurangi 1 dan kita faktorisasi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3, maka sama dengan limit x kuadrat dikurangi 1 dikali x kuadrat ditambah 1 per x ditambah 3 dikali x dikurangi 1 untuk x mendekati 1. Karena x kuadrat dikurangi 1 masih bisa kita faktorisasi, maka sama dengan limit x ditambah 1 dikali x dikurangi 1 dikali x kuadrat ditambah 1 per x ditambah 3 dikali x dikurangi 1 untuk x mendekati 1. Karena pada pembilang dan penyebut terdapat x dikurangi 1, maka x dikurangi 1 bisa saling membagi. Maka sama dengan limit x ditambah 1 dikali x kuadrat ditambah 1 per x ditambah 3 untuk x mendekati 1. Jika kita substitusi x dengan 1, sama dengan 2 kali 2 per 4 sama dengan 1. Maka dengan cara pertama yang biasa kita gunakan pada bahasan limit fungsi aljabar, limit x pangkat 4 dikurangi 1 per x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 untuk x mendekati 1 sama dengan 1. Sekarang perhatikan, karena pada saat kita substitusi x-nya dengan 1, kita peroleh hasilnya hampir 0 per hampir 0, maka teorema L'Hopitalnya bisa kita gunakan.
Maka kita selesaikan dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan teorema L'Hopital. Lalu bagaimana cara kerjanya? Perhatikanlah. Limit X pangkat 4 dikurangi 1 per X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 untuk X mendekati 1. Perhatikan limit teorema L'Hopitalnya. Limit fx per gx untuk x mendekati a sama dengan limit f aksen x per g aksen x untuk x mendekati a jika fa per ga sama dengan hampir 0 per hampir 0 atau fa per ga sama dengan bilangan yang sangat besar per bilangan yang sangat besar atau fa per ga sama dengan tak hingga per tak hingga. Karena pada nomor 1 ini, jika kita substitusi hasilnya hampir 0 per hampir 0, maka limit dari fx per gx untuk x mendekati a sama dengan limit f aksen x per g aksen x untuk x mendekati a. Ingat, f aksen x adalah turunan dari fx, dan g aksen x adalah turunan dari gx. Berarti limit fx per gx untuk x mendekati a sama dengan limit turunan pembilang per turunan penyebut untuk x mendekati a. Jadi, pada soal nomor 1, jika kita selesaikan dengan teorema L'Hopital, limit x pangkat 4 dikurangi 1 per x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 untuk x mendekati 1 sama dengan limit 4x pangkat 3 per 2x ditambah 2 untuk x mendekati 1. Perhatikan, pembilangnya adalah x pangkat 4 dikurangi 1. Turunan dari pembilangnya adalah 4x pangkat 3. Jadi turunan dari x pangkat 4 dikurangi 1 adalah 4x pangkat 3. Penyebutnya adalah x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Dan turunan dari penyebut tersebut adalah 2x ditambah 2. Maka sama dengan limit 4x pangkat 3 per 2x ditambah 2 untuk x mendekati 1. Jika kita substitusi x dengan 1, maka kita peroleh sama dengan 4 dikali 1 per 2 ditambah 2 sama dengan 1. Setiap selesai menurunkan pembilang dan menurunkan penyebut, kita harus mensubstitusi x-nya dengan bilangan yang didekatinya. Dalam soal ini adalah 1. Maka limit dari x pangkat 4 dikurangi 1 per x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 untuk x mendekati 1 adalah 1. Sama persis. Terdapat catatan penting, yaitu pembilang dan penyebut diturunkan sampai hasilnya bukan bentuk tak tentu. Setiap selesai menurunkan pembilang dan penyebut, lanjutkan dengan mensubstitusi x dengan a. Karena ini setelah kita substitusi hasilnya bukan bentuk tak tentu, maka saya sudah mengakhiri pengerjaan untuk soal ini. Limit x pangkat 3 dikurangi 8 per 2x dikurangi x kuadrat untuk x mendekati 2 sama dengan titik. Jika kita substitusi x dengan 2, maka limit x pangkat 3 dikurangi 8 per 2x dikurangi x kuadrat untuk x mendekati 2 sama dengan 8 dikurangi 8 per 4 dikurangi 4 sama dengan hampir 0 per hampir 0 sama dengan tak tentu. Maka kita selesaikan dengan cara pertama.
limit X pangkat 3 dikurangi 8 per 2X dikurangi X kuadrat untuk X mendekati 2 sama dengan limit, jadi X pangkat 3 dikurangi 8 bisa kita faktorisasi menjadi X dikurangi 2 dikali X kuadrat ditambah 2X ditambah 2 kuadrat. Penyebutnya yaitu 2X dikurangi X kuadrat bisa kita faktorisasi menjadi negatif X dikali X dikurangi 2. Maka sama dengan limit X dikurangi 2 dikali X kuadrat ditambah 2X ditambah 2 kuadrat per negatif X dikali X dikurangi 2 untuk X mendekati 2. Pembilang dan penyebut memiliki X dikurangi 2, maka saling membagi. Maka jika kita substitusi X dengan 2, kita peroleh 4 ditambah 4 ditambah 4 per negatif 2. 12 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 6. Karena jika kita substitusi tadi menghasilkan hampir 0 per hampir 0, maka kita bisa juga menyelesaikan dengan menggunakan teorema L'Hopital-nya. Limit X pangkat 3 dikurangi 8 per 2X dikurangi X kuadrat untuk X mendekati 2 sama dengan limit. Perhatikan, pembilangnya adalah X pangkat 3 dikurangi 8. Jika diturunkan menjadi 3X kuadrat. Penyebutnya adalah 2X dikurangi X kuadrat. Jika diturunkan menjadi 2 dikurangi 2X, maka sama dengan limit 3X kuadrat per 2 dikurangi 2X untuk X mendekati 2. Setelah kita menurunkan pembilang dan penyebut, kita substitusi X-nya dengan 2. Sama dengan 3 dikali 4 per 2 dikurangi 4. 12 per negatif 2 sama dengan negatif 6. Perhatikan, sama persis. Maka limit dari X pangkat 3 dikurangi 8 per 2X dikurangi X kuadrat untuk X mendekati 2 sama dengan negatif 6. Limit X pangkat 3 dikurangi 7X kuadrat ditambah 15X dikurangi 9 per X pangkat 3 dikurangi 8X kuadrat ditambah 21X dikurangi 18 untuk X mendekati 3 sama dengan titik-titik-titik. Jika kita substitusi X dengan 3, maka limit X pangkat 3 dikurangi 7X kuadrat ditambah 15X dikurangi 9 per X pangkat 3 dikurangi 8X kuadrat ditambah 21X dikurangi 18 untuk X mendekati 3 sama dengan 27 dikurangi 63 ditambah 45 dikurangi 9 per 27 dikurangi 72 ditambah 63 dikurangi 18 sama dengan hampir 0 per hampir 0 sama dengan tak tentu. Maka dengan cara pertama, cara yang biasa kita gunakan di limit fungsi aljabar, maka limit X pangkat 3 dikurangi 7X kuadrat ditambah 15X dikurangi 9 per X pangkat 3 dikurangi 8X kuadrat ditambah 21X dikurangi 18 untuk X mendekati 3 sama dengan limit X dikurangi 3 dikali X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 per X dikurangi 3 dikali X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 untuk X mendekati 3. Di X dikurangi 3 bisa kita peroleh dari X mendekati 3.
Jika 3 pindah ke kiri, maka menjadi X dikurangi 3 mendekati 0. Maka pembilang dan penyebut harus kita faktorisasi dengan X dikurangi 3. X dikurangi 3, jadi limit X dikurangi 3 dikali X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 per X dikurangi 3 dikali X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 untuk X mendekati 3. Jadi hasil faktorisasi ini bisa kita peroleh juga pada bahasan suku banyak. Jadi sudah kita pelajari pada bahasan suku banyak. Sama dengan limit X dikurangi 3 dikali X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 per X dikurangi 3 dikali X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 untuk X mendekati 3. Pembilang dan penyebut memiliki X dikurangi 3, maka saling membagi karena X dikurangi 3 baru mendekati 0. Kemudian kita substitusi dengan X sama dengan 3, sama dengan 9 dikurangi 12 ditambah 3 per 9 dikurangi 15 ditambah 6, sama dengan hampir 0 per hampir 0, sama dengan tak tentu. Karena masih menghasilkan hampir 0 per hampir 0, maka X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 kita faktorisasi dengan faktor liniernya adalah X dikurangi 3. X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 juga kita faktorisasi dengan X dikurangi 3. Sama dengan limit X dikurangi 3 dikali X dikurangi 1 per X dikurangi 3 dikali X dikurangi 2 untuk X mendekati 2. Pembilang dan penyebut memiliki X dikurangi 3, saling membagi, maka sama dengan limit X dikurangi 1 per X dikurangi 2 untuk X mendekati 3. Jika kita substitusi X-nya dengan 3, sama dengan 3 dikurangi 1 per 3 dikurangi 2, sama dengan 2. Karena saat kita substitusi hasilnya adalah hampir 0 per hampir 0, maka kita bisa menyelesaikan dengan cara kedua, yaitu menggunakan teorema L'Hopital-nya. Limit X pangkat 3 dikurangi 7X kuadrat ditambah 15X dikurangi 9 per X pangkat 3 dikurangi 8X kuadrat ditambah 21X dikurangi 18 untuk X mendekati 3 sama dengan pembilangnya X pangkat 3 dikurangi 7X kuadrat ditambah 15X dikurangi 9. Jika kita turunkan menjadi 3X kuadrat dikurangi 14X ditambah 15. Penyebutnya adalah X pangkat 3 dikurangi 8X kuadrat ditambah 21X dikurangi 18. Jika kita turunkan penyebut tersebut sama dengan 3X kuadrat dikurangi 16X ditambah 21. Maka sama dengan limit 3X kuadrat dikurangi 14X ditambah 15 per 3X kuadrat dikurangi 16X ditambah 21 untuk X mendekati 3. Setelah kita turunkan pembilang dan penyebutnya, maka kita substitusi X dengan 3. Sama dengan 27 dikurangi 42 ditambah 15 per 27 dikurangi 48 ditambah 21 sama dengan hampir 0 per hampir 0 sama dengan tak tentu. Karena masih menghasilkan hampir 0 per hampir 0, maka turunkan kembali pembilangnya dan turunkan kembali penyebutnya. Lihat, pembilangnya sekarang adalah 3X kuadrat dikurangi 14X ditambah 15. Jika kita turunkan menjadi 6X dikurangi 14. Penyebutnya adalah 3X kuadrat dikurangi 16X ditambah 21.
Jika kita turunkan menjadi 6x dikurangi 16, maka sama dengan limit 6x dikurangi 14 per 6x dikurangi 16 untuk x mendekati 3. Kemudian kita substitusi x dengan 3, sama dengan 18 dikurangi 14 per 18 dikurangi 16. 4 per 2 sama dengan 2. Sama persis. Maka limit dari x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat ditambah 15x dikurangi 9 per x pangkat 3 dikurangi 8x kuadrat ditambah 21 dikurangi 18 untuk x mendekati 3 sama dengan 2. Limit x kuadrat dikurangi 9 per akar x kuadrat ditambah 7 dikurangi 4 untuk x mendekati 3 sama dengan titik. Jika kita substitusi x dengan 3, maka limit x kuadrat dikurangi 9 per akar dari x kuadrat ditambah 7 dikurangi 4 untuk x mendekati 3 sama dengan 9 dikurangi 9 per akar 16 dikurangi 4 sama dengan hampir 0 per hampir 0 sama dengan tak tentu. Dengan cara pertama, limit dari x kuadrat dikurangi 9 per akar dari x kuadrat ditambah 7 dikurangi 4 untuk x mendekati 3, maka kita rasionalkan penyebutnya dengan dikalikan sekawannya. Maka sama dengan limit x kuadrat dikurangi 9 per akar dari x kuadrat ditambah 7 dikurangi 4 dikali akar dari x kuadrat ditambah 7 ditambah 4 per akar dari x kuadrat ditambah 7 ditambah 4 untuk x mendekati 3 sama dengan limit x kuadrat dikurangi 9 dikali akar dari x kuadrat ditambah 7 ditambah 4 per x kuadrat ditambah 7 dikurangi 16 untuk x mendekati 3. Ingat, kurungnya tidak boleh lupa. X kuadrat ditambah 7 dikurangi 16 adalah x kuadrat dikurangi 9. Karena pembilang dan penyebut memiliki x kuadrat dikurangi 9 dan x baru mendekati 3, maka x kuadrat dikurangi 9 juga baru mendekati 0, bukan 0. Maka sama dengan limit akar dari x kuadrat ditambah 7 ditambah 4. Jika kita substitusi x-nya dengan 3, maka kita peroleh akar 16 ditambah 4 sama dengan 8. Karena saat kita substitusi hasilnya adalah hampir 0 per hampir 0, maka kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan teorema L'Hopital-nya. Limit x kuadrat dikurangi 9 per akar dari x kuadrat ditambah 7 dikurangi 4 untuk x mendekati 3 sama dengan, ingat, kita akan kesulitan menurunkan penyebutnya yang memiliki bentuk akar dari x kuadrat ditambah 7. Jadi kita akan kesulitan menurunkan akar dari x kuadrat ditambah 7 jika tidak kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Maka sama dengan limit x kuadrat dikurangi 9 per x kuadrat ditambah 7 pangkat setengah dikurangi 4 untuk x mendekati 3. Sama dengan
Perhatikan, pembilang adalah X kuadrat dikurangi 9. Jika kita turunkan, turunannya adalah 2X. Penyebutnya adalah X kuadrat ditambah 7 dipangkatkan setengah dikurangi 4. Jika kita turunkan dengan dalil rantai, maka menjadi setengah dikali X kuadrat ditambah 7 dipangkatkan negatif setengah dikali turunan dalamnya dikali 2X. Maka sama dengan limit 2X per setengah dikali X kuadrat ditambah 7 pangkat negatif setengah dikali 2X untuk X mendekati tak terhingga. Maka 2X kita bagi 2X pada pembilang dan penyebut. Jadi pembilang dan penyebut memiliki 2X saling membagi, maka sama dengan limit. Jadi ini menjadi 1 dibagi setengah itu 2 ya. Pangkat negatif setengah menjadi pembilang menjadi pangkat setengah. Maka sama dengan limit 2 dikali X kuadrat ditambah 7 dipangkatkan setengah untuk X mendekati 3. Kita ubah kembali pangkat setengah itu ke dalam bentuk akar. Maka sama dengan limit 2 dikali akar dari X kuadrat ditambah 7 untuk X mendekati 3. Kita substitusi X dengan 3. Maka sama dengan 2 dikali akar 16. Sama dengan 8. Sama persis. Jadi limit dari X kuadrat dikurangi 9 per akar dari X kuadrat ditambah 7 dikurangi 4 untuk X mendekati 3 sama dengan 8. Limit 2X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1 per 3X kuadrat ditambah 7X dikurangi 2 untuk X mendekati tak terhingga. Jika kita substitusi X dengan tak terhingga, maka limit 2X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1 per 3X kuadrat ditambah 7X dikurangi 2 untuk X mendekati tak terhingga sama dengan tak terhingga per tak terhingga atau bilangan yang sangat besar per bilangan yang sangat besar sama dengan tak tentu. Dengan cara pertama yang biasa kita kerjakan di bahasan limit fungsi aljabar, maka limit 2X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1 per 3X kuadrat ditambah 7X dikurangi 2 untuk X mendekati tak terhingga sama dengan limit. Kita perhatikan pada pembilang dan penyebut kita teliti variabel berpangkat tertingginya adalah X kuadrat. Maka pembilang dan penyebut kita faktorisasi dengan variabel berpangkat tertinggi yaitu X kuadrat. Maka sama dengan limit X kuadrat dikali 2 dikurangi 4 per X ditambah 1 per X kuadrat per X kuadrat dikali 3 ditambah 7 per X dikurangi 2 per X kuadrat untuk X mendekati 0. X kuadrat pada pembilang dan penyebut saling membagi, maka kita substitusi X dengan tak terhingga, kita peroleh 2 dikurangi 0 ditambah 0 per 3 ditambah 0 dikurangi 0 sama dengan 2 per 3. Karena hasilnya adalah tak terhingga per tak terhingga, maka kita bisa menyelesaikan dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan teorema L'Hopital-nya. Perhatikanlah, limit 2X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1 per
3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 2 untuk x mendekati tak terhingga sama dengan limit 4x dikurangi 4 per 6x ditambah 7 untuk x mendekati tak terhingga. 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 jika kita turunkan menjadi 4x dikurangi 4. Penyebutnya 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 2 jika kita turunkan menjadi 6x ditambah 7. Maka sama dengan limit 4x dikurangi 4 per 6x ditambah 7 untuk x mendekati tak terhingga. Kemudian kita substitusi x dengan tak terhingga. Sama dengan tak hingga per tak hingga sama dengan tak tentu. Karena hasilnya masih tak hingga per tak hingga, maka 4x dikurangi 4 pada pembilang dan penyebutnya 6x ditambah 7 harus kita turunkan kembali. Sama dengan limit 4 per 6. Perhatikan, 4x dikurangi 4 jika kita turunkan menjadi 4. 6x ditambah 7 jika kita turunkan menjadi 6. Maka sama dengan limit 4 per 6 untuk x mendekati tak terhingga. Sama dengan limit 4 per 6 untuk x mendekati tak terhingga. Maka, jika kita substitusi dengan x berapapun, limit 4 per 6 untuk x mendekati tak terhingga sama dengan 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Sama persis. Maka limit dari 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 per 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 2 untuk x mendekati tak terhingga sama dengan 2 per 3. Limit x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 5 per 2x kuadrat dikurangi x ditambah 7 untuk x mendekati tak terhingga sama dengan titik. Jika kita substitusi x dengan tak terhingga, maka kita peroleh limit x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 5 per 2x kuadrat dikurangi x ditambah 7 untuk x mendekati tak terhingga sama dengan tak hingga per tak hingga sama dengan tak tentu. Maka dengan cara pertama, cara yang kita biasa lakukan pada limit fungsi aljabar, maka limit x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 5 per 2x kuadrat dikurangi x ditambah 7 untuk x mendekati tak terhingga sama dengan limit x pangkat 3 dikali 1 ditambah 2 per x dikurangi 5 per x pangkat 3 per x pangkat 3 dikali 2 per x dikurangi 1 per x kuadrat ditambah 7 per x pangkat 3 untuk x mendekati tak terhingga. Perhatikan, pada fungsi aljabar ini pangkat tertinggi variabelnya adalah 3, sehingga pembilang dan penyebut difaktorisasi dengan variabel berpangkat tertinggi yaitu x pangkat 3. X pangkat 3 saling membagi, maka sama dengan limit 1 ditambah 2 per x dikurangi 5 per x pangkat 3 per 2 per x dikurangi 1 per x kuadrat ditambah 7 per x pangkat 3 untuk x mendekati tak terhingga. Jika kita substitusi x dengan tak terhingga, maka kita peroleh 1 ditambah 0 dikurangi 0 per 0 dikurangi 0 ditambah 0 sama dengan 1 per 0 dalam limit 1 per 0 itu disepakati sama dengan tak terhingga. Jadi 1 per 0 di sekolah kita disepakati sama dengan tak terhingga. Karena pada saat disubstitusi tadi diperoleh hasilnya adalah tak hingga per tak hingga,
maka kita bisa menyelesaikan soal nomor 6 ini dengan teorema L'Hopital-nya. Maka kita gunakan cara kedua dengan teorema L'Hopital-nya. Maka limit X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 5 per 2X kuadrat dikurangi X ditambah 7 untuk X mendekati tak terhingga sama dengan limit 3X kuadrat ditambah 4X per 4X dikurangi 1. Perhatikan, pembilangnya adalah X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 5. Jika diturunkan menjadi 3X kuadrat ditambah 4X. Penyebutnya adalah 2X kuadrat dikurangi X ditambah 7. Jika diturunkan menjadi 4X dikurangi 1, maka sama dengan limit 3X kuadrat ditambah 4X per 4X dikurangi 1 untuk X mendekati tak terhingga. Setelah menurunkan pembilang dan penyebut, kita substitusi X dengan tak terhingga. Maka masih kita peroleh hasilnya sama dengan tak hingga per tak hingga sama dengan tak tentu. Karena masih tak hingga per tak hingga, maka kita harus turunkan pembilang dan penyebut ini. Maka sama dengan limit 6X ditambah 4 per 4 untuk X mendekati tak terhingga. Perhatikan, pembilangnya adalah 3X kuadrat ditambah 4X, jadi saya ulang. Perhatikan, pembilangnya adalah 3X kuadrat ditambah 4X. Jika kita turunkan menjadi 6X ditambah 4. Penyebutnya adalah 4X dikurangi 1. Jika kita turunkan menjadi 4. Maka sama dengan limit 6X ditambah 4 per 4 untuk X mendekati tak terhingga. Kita substitusi X dengan tak terhingga, maka kita peroleh tak terhingga dibagi 4. Tak terhingga per 4. Bilangan yang besar dibagi 4. Hasilnya adalah bilangan yang besar juga. Sama dengan tak terhingga. Atau kita turunkan kembali pembilang dan penyebut. Jadi kita turunkan pembilang dan penyebut sampai kedua-duanya. Jadi sampai pembilang dan penyebut sama-sama tidak memiliki variabel. Maka jika kita turunkan kembali, jadi pembilangnya adalah 6X ditambah 4. Jika kita turunkan menjadi 6, penyebutnya adalah 4. Jika kita turunkan terhadap X adalah 0, maka sama dengan limit 6 per 0 per, jadi saya ulang, maka sama dengan limit 6 per 0 untuk X mendekati tak terhingga. Jika kita substitusi dengan berapapun, 6 per 0 itu adalah 6 sama dengan 6 per 0. Jadi saya ulang. Sama dengan limit 6 per 0 untuk X mendekati tak terhingga. 6 per 0 ini jika kita substitusi dengan berapapun, hasilnya adalah 6 per 0. Maka sama dengan 6 per 0. Kita sepakati bahwa hasilnya adalah tak terhingga. Jadi bilangan apapun asal bukan 0, jika per 0 pada limit di sekolah kita disepakati hasilnya sama dengan tak terhingga. Sama persis. Maka limit dari X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 5 per 2X kuadrat dikurangi X ditambah 7 untuk X mendekati tak terhingga sama dengan tak terhingga. Limit dari 2X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 per akar dari X pangkat 4 ditambah 1 untuk X mendekati tak terhingga sama dengan titik-titik-titik. Contoh nomor 7 diambil dari latihan 8 nomor 8. Jika kita substitusi X dengan tak terhingga,
maka kita peroleh limit dari 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 per akar dari x pangkat 4 ditambah 1 untuk x mendekati tak terhingga sama dengan tak terhingga per tak terhingga sama dengan tak tentu. Dengan cara pertama, maka limit dari 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 per akar dari x pangkat 4 ditambah 1 untuk x mendekati tak terhingga sama dengan, kita perhatikan pada fungsi ini, pada fungsi aljabar ini, variabel berpangkat tertingginya adalah x kuadrat. Maka sama dengan limit, pembilang kita faktorisasi dengan x kuadrat, limit x kuadrat dikali 2 dikurangi 3 per x dikurangi 4 per x kuadrat per akar dari, kita faktorisasi dengan x pangkat 4, maka per akar dari x pangkat 4 dikali 1 ditambah 1 x pangkat 4 untuk x mendekati tak terhingga sama dengan limit x kuadrat dikali 2 dikurangi 3 per x dikurangi 4 per x kuadrat per x kuadrat dikali akar dari 1 ditambah 1 x pangkat 4 untuk x mendekati tak terhingga. X kuadrat saling membagi, maka jika kita substitusi x-nya dengan tak terhingga, kita peroleh 2 dikurangi 0 dikurangi 0 per akar dari 1 ditambah 0. Jadi sama dengan 2 dikurangi 0 dikurangi 0 per akar dari 1 ditambah 0. Sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Karena jika x disubstitusi dengan tak terhingga, menghasilkan tak hingga per tak hingga sama dengan tak tentu, maka kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cara kedua, yaitu menggunakan teorema L'Hopital-nya. Sama dengan limit 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 per akar dari x pangkat 4 ditambah 1 untuk x mendekati tak terhingga sama dengan limit, jadi pembilangnya 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 2. Lalu ini masih dalam bentuk akar, harus kita ubah ke dalam bentuk pangkat, maka sama dengan limit 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 per x pangkat 4 ditambah 1 dipangkatkan setengah untuk x mendekati tak terhingga. Maka sama dengan limit, pembilangnya adalah 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4. Jika kita turunkan adalah menjadi 4x dikurangi 3. X pangkat 4 dipangkatkan setengah. Jika kita turunkan dengan menggunakan dalil rantai menjadi setengah dikali x pangkat 4 ditambah 1 dipangkatkan negatif setengah dikali 4x pangkat 3. Maka sama dengan limit 4x dikurangi 3 per setengah dikali x pangkat 4 ditambah 1 dipangkatkan negatif setengah dikali 4x pangkat 3 untuk x mendekati tak terhingga. Setengah jadi 2, kita coret dengan 4, maka kita peroleh 2. Maka sama dengan limit 4x dikurangi 3 dikali x pangkat 4 ditambah 1 pangkat setengah per 2x pangkat 3. Ini penyebutnya 2x pangkat 3. X pangkat 4 ditambah 1 dipangkatkan negatif setengah harus menjadi pembilang supaya pangkatnya menjadi positif. Maka sama dengan limit 4x dikurangi 3 dikali x pangkat 4 ditambah 1 dipangkatkan setengah per 2x pangkat 3 untuk x mendekati tak terhingga.
Jika kita substitusi X dengan tak terhingga, maka sama dengan tak terhingga per tak terhingga sama dengan tak tentu. Karena masih menghasilkan tak hingga per tak hingga, maka pembilang dan penyebut pada limit ini harus diturunkan. Pada slide sebelumnya, kita sudah mendapatkan bahwa limit 4x dikurangi 3 dikali x pangkat 4 ditambah 1 dipangkatkan setengah per 2x pangkat 3 untuk x mendekati tak terhingga. Jika kita substitusi x-nya dengan tak terhingga, menghasilkan tak hingga per tak hingga sama dengan tak tentu. Karena hasilnya masih tak hingga per tak hingga, maka pembilang dan penyebut ini harus diturunkan kembali. Jadi pembilangnya harus diturunkan kembali, penyebutnya juga harus diturunkan kembali. Ingat, pada pembilang 4x dikurangi 3 sebagai UX dan x pangkat 4 ditambah 1 dipangkatkan setengah sebagai VX. Maka sama dengan limit 4 dikali x pangkat 4 ditambah 1 dipangkatkan setengah ditambah 4x dikurangi 3 dikali setengah dikali x pangkat 4 ditambah 1 dipangkatkan negatif setengah dikali 4x pangkat 3 per 6x kuadrat. Ingat, 4x dikurangi 3 sebagai UX, x pangkat 4 ditambah 1 pangkat setengah sebagai VX. U aksen X dikali VX ditambah UX dikali V aksen X sama dengan limit 4 dikali x pangkat 4 ditambah 1 pangkat setengah ditambah 4x dikurangi 3 dikali setengah dikali x pangkat 4 ditambah 1 dipangkatkan negatif setengah dikali 4x pangkat 3 per 6x kuadrat. Turunan dari 2x pangkat 3 itu adalah 6x kuadrat. Turunan dari 4x dikurangi 3 dikali x pangkat 4 ditambah 1 dipangkatkan setengah adalah 4 dikali x pangkat 4 ditambah 1 pangkat setengah ditambah 4x dikurangi 3 dikali setengah dikali x pangkat 4 ditambah 1 dipangkatkan negatif setengah dikali 4x pangkat 3 untuk x mendekati tak terhingga. Jadi sama dengan limit 4 dikali x pangkat 4 ditambah 1 dipangkatkan setengah ditambah 4x dikurangi 3 dikali setengah dikali x pangkat 4 ditambah 1 dipangkatkan negatif setengah dikali 4x pangkat 3 per 6x kuadrat untuk x mendekati tak terhingga. Setengah dengan 4 kita coret, maka sama dengan limit 4 dikali x pangkat 4 ditambah 1 pangkat setengah dengan 4x dikurangi 3 dikali x pangkat 4 ditambah 1 dipangkatkan negatif setengah dikali 2x pangkat 3 memiliki faktor yang sama adalah 2 dikali x pangkat 4 ditambah 1 dipangkatkan negatif setengah dikali kurung kurawal buka 2 dikali x pangkat 4 ditambah 1 ditambah x pangkat 3 dikali 4x dikurangi 3 kurung kurawal tutup per 6x kuadrat untuk x mendekati tak terhingga sama dengan
Jadi 2 kita sederhanakan dengan 6 sama dengan 6x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 2 per 3x kuadrat dikali x pangkat 4 ditambah 1 dipangkatkan setengah untuk x mendekati tak terhingga. 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 4, 6x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 2 sama dengan limit 6x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 2 per 3x kuadrat dikali akar dari x pangkat 4 ditambah 1 untuk x mendekati tak terhingga. Jika kita substitusi x dengan tak terhingga, kita peroleh sama dengan tak hingga per tak hingga sama dengan tak tentu. Sekarang kita bandingkan ini. Kita bandingkan limit x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 2 per 3x kuadrat dikali akar dari x pangkat 4 ditambah 1 untuk x mendekati tak terhingga dengan soal semula, yaitu 2x pangkat 2 atau 2x kuadrat. Jadi limit 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 per akar dari x pangkat 4 ditambah 1 untuk x mendekati tak terhingga. Bandingkan bentuk pada soal semula dengan bentuk pada ini. Setelah kita bandingkan, kita melihat bahwa bentuk ini bukannya lebih sederhana dari soal semula, tetapi menjadi lebih rumit dibandingkan dengan soal semulanya. Karena itu, teorema L'Hopital tidak berlaku untuk soal ini. Meskipun tadi soal itu, jika kita substitusi x dengan tak terhingga menghasilkan tak hingga per tak hingga. Ternyata tidak semua soal bisa dengan lebih mudah dikerjakan dengan teorema L'Hopital. Contoh soal nomor 7 ini tidak bisa kita gunakan teorema L'Hopital secara murni untuk menyelesaikan soal ini. Mengapa? Karena pada hasil penurunan pembilang dan penyebut ini kita peroleh bentuk yang masih lebih rumit, bukan lebih sederhana jika dibandingkan dengan soalnya. Catatan. Contoh soal nomor 7 tidak dapat dikerjakan menggunakan teorema L'Hopital secara murni karena menjadi semakin rumit, sehingga harus dikombinasikan dengan memfaktorkan variabel berpangkat tertinggi pada pembilang dan penyebut fungsi aljabarnya. Maka limit 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 per akar dari x pangkat 4 ditambah 1 untuk x mendekati tak terhingga sama dengan limit dari, jadi pembilangnya adalah 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4. Penyebutnya kita tampilkan dalam bentuk pangkat per x pangkat 4 ditambah 1 dipangkatkan setengah untuk x mendekati tak terhingga. Kita turunkan pembilang dan kita turunkan penyebut. Karena tadi jika kita substitusi dengan x-nya kita substitusi dengan tak terhingga, maka menghasilkan tak hingga per tak hingga. Maka pembilang kita turunkan, penyebut juga kita turunkan. Sama dengan limit 4x dikurangi 3, turunan dari 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 adalah 4x dikurangi 3, turunan dari turunan dari x pangkat 4 ditambah 1 dipangkatkan setengah. Jadi saya ulang, turunan dari x pangkat 4 ditambah 1 dipangkatkan setengah
adalah setengah dikali X pangkat 4 ditambah 1 dipangkatkan negatif setengah dikali 4X pangkat 3. Maka sama dengan limit 4X dikurangi 3 per setengah dikali X pangkat 4 ditambah 1 dipangkatkan negatif setengah dikali 4X pangkat 3. 2 dengan 4 kita coret, maka ini tersisa 2. Maka sama dengan limit 4X dikurangi 3 dikali X pangkat 4 ditambah 1 dipangkatkan setengah per 2X pangkat 3 untuk X mendekati tak terhingga. Maka 4X dikurangi 3 kita faktorisasi dengan X. Limit X dikali 4 dikurangi 3 per X dikali akar dari, kita keluarkan X, kita faktorisasi dengan X pangkat 4 dikali akar dari X pangkat 4 dikali 1 ditambah 1 X pangkat 4 per 2X pangkat 3 untuk X mendekati tak terhingga. Maka sama dengan X dikali 4 dikurangi 3 per X dikali X kuadrat dikali akar dari 1 ditambah 1 X pangkat 4 per 2X pangkat 3 untuk X mendekati tak terhingga. Maka sama dengan, jadi 2X pangkat 3, X pangkat 3 kita coret dengan X kuadrat dikali X. Maka jika kita substitusi X dengan tak terhingga, maka kita peroleh 4 dikurangi 0 dikali akar dari 1 ditambah 0 per 2. Sama dengan 4 dikali 1 per 2 sama dengan 2. Memperoleh jawaban yang sama dengan yang kita peroleh pada cara ke-1. Terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Sekarang saatnya anak-anak berlatih. Sebagai latihan, kerjakanlah latihan 8 menggunakan teorema L'Hopital. Selamat belajar, semoga sukses. Tetap bersemangat. Sehat selalu dan bahagialah selalu. Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.